Ini kelompok kami akan menceritakan tentang bidang kerjasama antar negara. Kerjasama perdagangan. Kerjasama perdagangan merupakan forum kerjasama antar negara yang melibatkan kegiatan perdagangan. Negara-negara ini yang mengikuti kerjasama ini memiliki kesepakatan untuk memajukan dan memperlancar kegiatan perdagangan antar negara. Negara-negara ini juga menghapus faktor penghambat yang menghambat kegiatan perdagangan antar negara. Dengan kerjasama ini penduduk negara yang mengikuti kerjasama ini dapat mengonsumsi produk impor tanpa harus pergi ke luar negeri. Di dalam dalam negeri juga dapat membeli barang impor. Kerjasama produsen adalah kerjasama dari beberapa negara produsen dan juga beberapa negara dari penghasil produk tertentu. Kerjasama ini bertujuan untuk contohnya adalah OPEC. OPEC adalah kerjasama beberapa negara terkait minyak dunia. Dan juga ANRPC. ANRPC adalah kerjasama sebelumnya anggotanya ada 11 termasuk Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk memperjuangkan rendahnya harga karet di dunia. Yang ketiga yaitu kerjasama keuangan. Dari kata kerjasama keuangan itu ada kata uang. Apa sih itu uang? Uang adalah alat pembayaran resmi, biasanya kita gunakan untuk membayar saat kita membeli sesuatu. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama keuangan. Kerjasama keuangan ini yaitu kegiatan untuk memberi bantuan keuangan kepada negara-negara anggota. Tujuannya biasanya untuk pembangunan, perdagangan, dan pembayaran hutang. Contohnya kerjasama keuangan ini yaitu Asia Development Bank dan Islamic Development Bank. Yang keempat yaitu kerjasama pasar bersama. Yang kerjasama pasar bersama ini yang dimaksud yaitu menciptakan perdagangan bebas antar negara tanpa kebijakan yang merugikan. Kerjasama pasar bersama ini biasanya digunakan antar negara atau negara-negara lain untuk memindahkan faktor dan hasil produksi ke negara lain. Contohnya seperti ASEAN Economic Community. Yang kelima adalah kerjasama ketenagakerjaan. Jadi kerjasama ini merupakan kerjasama antar negara dalam bidang tenaga kerja. Jika kita amati, banyak sekali tenaga kerja asing di Indonesia yang bekerja dalam berbagai bidang, seperti bidang keuangan, perbankan, olahraga, industri, telekomunikasi, dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga banyak sekali yang bekerja di luar negeri, seperti di negara Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan masih banyak negara lainnya. Kerjasama ini tentu saja memberikan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja terkait hak dan kewajibannya. Contoh kerjasama antar negara yaitu ILO atau International Labour Organization atau biasanya disebut Organisasi Buruh Internasional. Jadi organisasi ini menampung isu buruh internasional yang berdiri di bawah naungan PBB. Jadi organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nasib kaum buruh dan keluarganya untuk terwujudnya suatu keadilan sosial. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nyanyian dari kerjasama perekonomian. Kerjasama
lagi. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA dalam bahasa Inggrisnya itu ASEAN Economic Community, itu dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi negara-negara ASEAN, yaitu dengan tercapainya wilayah negara ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi. MEA itu juga dimaksudkan untuk menentaskan memperbaiki kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran secara merata. Karakteristik MEA antara lain yang pertama adalah pasar tunggal dan basis produksi. Yang kedua, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Yang ketiga, ya kawasan ekonomi dengan pembangunan secara merata. Pemberlakuan MEA diharapkan mampu mengatasi masalah kesenjangan pembangunan dan percepatan integrasi di daerah Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam melalui inisiatif for ASEAN Integration dan inisiatif dari regional lainnya. Empat pilar dalam MTI. MEA sebagai pusat MEA merupakan pasar tunggal yang didirikan oleh ASEAN yang di Asia Tenggara, yang berfungsi sebagai menjadi kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Fungsi tersebut fungsi ini menghilangkan batasan yang terkait dengan investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional yang ada di Asia Tenggara. Yang kedua, MEA membentuk kawasan ekonomi tinggi dengan kebijakan perlindungan konsumen dan perjanjian untuk menciptakan kondisi ekonomi yang aktif. Yang ketiga, menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya tinggi dengan serta memperoleh kemudahan untuk memperoleh modal. Yang keempat, MEA terintegrasi dengan perekonomian global yang memiliki jangkauan pasar yang luas.